Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 15, yaitu model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Nah, ada beberapa poin penting yang akan kami bahas. Di antaranya yang pertama, yaitu ketepatan dalam menjelaskan hakikat dari perbedaan. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan dasar untuk perbandingan dan evaluasi. Yang ketiga, ketepatan dalam menjelaskan ilustrasi model akuntansi yang berbeda. Yang keempat dan yang terakhir yaitu ketepatan dalam menjelaskan menuju arah solusi bagi masalah pelaporan dan keuangan perubahan harga. Kelompok kami beranggotakan Niswatul Hamdiah dengan akhiran NIM 432, Ali Yulistianingrum dengan akhiran NIM 434, Dewi Marcelina dengan akhiran NIM 435, Nailah Natania Safitri dengan akhiran NIM 443, Hidayatul Ilmiah dengan akhiran NIM 449, dan Fitratul Habibah dengan akhiran NIM 453. Berikut ini merupakan pembahasannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari perbedaan dalam model-model penilaian aktiva dan penentuan laba. Perbedaan model penilaian aktiva dan laba alternatif muncul karena perbedaan atribut yang diukur, seperti biaya historis atau nilai kini, serta perbedaan satuan ukur, yaitu satuan uang atau daya beli. Setiap pendekatan memberikan gambaran yang berbeda tergantung pada tujuan dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang atribut-atribut yang akan diukur dalam akuntansi. Yang pertama, biaya historis yang mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang telah dibayarkan untuk memperoleh suatu aktiva atau jumlah kas yang setara yang diterima dari suatu kewajiban. Yang kedua, biaya penggantian yang mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan saat ini untuk memperoleh aktiva yang sama atau setara atau jumlah yang akan diterima untuk menyelesaikan kewajiban serupa saat ini. Yang ketiga, nilai bersih yang dapat direalisasikan yang mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang diperoleh dari penjualan aktiva pada saat ini atau jumlah yang akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban saat ini. Dan yang keempat atau yang terakhir, nilai kapitalisasi atau nilai sekarang yang mengacu pada nilai kini dari arus kas bersih yang diharapkan dari penggunaan suatu aktiva atau arus kas keluar bersih yang diharapkan untuk melunasi suatu kewajiban. Lalu, atribut-atribut tadi dapat diklasifikasikan menjadi pendekatan, yaitu pertama, berdasarkan fokus waktu, apakah berorientasi pada masa lalu, masa kini, atau masa depan. Kedua, berdasarkan jenis transaksi yang menimbulkannya. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat peristiwa yang memicu pengukuran tersebut. Selain itu, pengukuran dalam akuntansi juga dilakukan dengan dua jenis satuan ukur. Yang pertama, satuan uang, dan yang kedua, satuan tingkat daya beli. Untuk satuan uang sendiri, yaitu satuan yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam nilai nominal mata uang yang berlaku. Dan untuk satuan tingkat daya beli, yaitu satuan tingkat daya beli digunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan perubahan harga umum sehingga informasi keuangan tetap relevan dan dapat dibandingkan secara realistis. Di sini saya akan menjelaskan dasar untuk perbandingan dan evaluasi. Dalam mengevaluasi dan membandingkan suatu sistem atau model akuntansi, terdapat beberapa dasar penting yang perlu diperhatikan agar informasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan berguna bagi penggunanya. Yang pertama yaitu adalah kesalahan waktu, yaitu kesalahan yang terjadi ketika perubahan nilai atau kejadian ekonomi dicatat bukan pada periode saat kejadian tersebut, melainkan di periode lain. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dalam mencerminkan aktivitas bisnis yang sebenarnya. Idealnya, pengakuan atas perubahan nilai harus dilakukan dalam periode yang sama dengan terjadinya perubahan tersebut agar laba yang dilaporkan bisa menggambarkan seluruh proses aktivitas bisnis dengan benar. Lalu yang kedua yaitu terdapat kesalahan satuan pengukuran, yaitu ketika laporan keuangan tidak disusun berdasarkan satuan daya beli yang konstan. Hal ini dapat terjadi, misalnya karena tidak mempertimbangkan inflasi dalam pencatatan. Padahal perubahan dalam tingkat harga umum seharusnya diakui dalam laporan keuangan agar informasi yang disajikan tetap relevan dan mencerminkan nilai real.
Selanjutnya adalah aspek interpretabilitas yang menekankan bahwa model akuntansi harus mudah dipahami oleh para penggunanya. Untuk mencapai hal ini, model harus disusun dalam bentuk pernyataan sebab akibat seperti jika maka, sehingga pengguna dapat memahami arti dari angka atau informasi yang disajikan, serta mengetahui bagaimana data tersebut bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yaitu aspek yang sangat penting adalah relevansi. Sebuah informasi dianggap relevan jika memiliki manfaat dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, jika suatu atribut atau data yang digunakan sebagai masukan dalam model keputusan, maka data tersebut harus memberikan pengaruh atau nilai tambah bagi proses pengambilan keputusan tersebut. Tanpa relevansi, informasi dalam laporan keuangan hanya akan menjadi data yang tidak berguna. Baik, materi selanjutnya yaitu model akuntansi. Nah, model akuntansi adalah kerangka pemikiran ataupun sistem logis yang digunakan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan prinsip serta metode akuntansi dalam pelaporan keuangan. Setiap model didasarkan pada asumsi ekonomi dan sosial tertentu, serta mencerminkan kebutuhan informasi dari para pemegang laporan keuangan. Nah, tujuan adanya model akuntansi itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal. Yang kedua yaitu untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, ataupun pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir itu untuk menyesuaikan pelaporan dengan kondisi ekonomi tertentu seperti inflasi ataupun krisis. Baik, materi selanjutnya itu ada jenis-jenis model akuntansi. Yang pertama, model biaya historis atau historical cost accounting. Model ini adalah pendekatan akuntansi yang paling konvensional dan luas digunakan. Dalam model ini, semua transaksi dicatat berdasarkan harga perolehan atau biaya asli saat transaksi dilakukan, tanpa memperhatikan perubahan nilai di masa depan. Pendekatan ini mengutamakan objektivitas dan keandalan dikarenakan data yang digunakan dapat diverifikasi. Namun kelemahan utamanya adalah tidak mencerminkan nilai ekonomi terkini, sehingga informasi yang dihasilkan kurang relevan, terutama dalam kondisi inflasi yang tinggi. Selanjutnya ada model biaya kini atau current cost accounting. Nah, berbeda dengan biaya historis, model biaya kini mencatat dan melaporkan aset berdasarkan biaya penggantian saat ini, yaitu berapa jumlah yang dibutuhkan untuk memperoleh aset yang sama dengan kondisi serupa saat ini. Model ini memberikan informasi yang lebih relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan, terutama dalam lingkungan ekonomi yang berfluktuasi. Meskipun lebih informatif, pendekatan ini memiliki tantangan dalam penentuan nilai yang tepat dikarenakan seringkali memerlukan estimasi dan penilaian subjektif. Selanjutnya ada model nilai wajar atau fair value accounting. Nah, model nilai wajar mengukur aset dan kewajiban berdasarkan harga pasar terkini, yaitu jumlah yang akan diterima dalam penjualan aset atau yang dibayarkan dalam penyelesaian kewajiban dalam transaksi pasar aktif. Model ini menawarkan relevansi informasi yang tinggi dikarenakan mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya. Namun pendekatan ini dapat menyebabkan volatilitas dalam laporan keuangan dikarenakan nilai wajar bisa berubah dengan cepat sesuai kondisi pasar. Selain itu, jika tidak ada pasar aktif, penentuan nilai wajar menjadi sulit dan subjektif. Model yang keempat itu ada model penyesuaian tingkat harga umum atau General Price Level Accounting. Nah, model ini bertujuan untuk mengoreksi distorsi yang muncul dalam laporan keuangan akibat inflasi. Dalam model ini, nilai-nilai laporan keuangan disesuaikan berdasarkan indeks harga umum seperti indeks harga konsumen atau CPI untuk mencerminkan daya beli uang yang lebih akurat. Nah, model ini meningkatkan komparabilitas antar periode dan memberikan informasi yang lebih realistis. Namun penerapannya cukup kompleks dan memerlukan data indeks harga yang andal dan tepat waktu.
Model selanjutnya yaitu ada model nilai sekarang bersih atau discount cash flow atau present value accounting. Nah, model ini menilai aset atau kewajiban berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang dihitung menggunakan tingkat diskon tertentu. Model ini memberikan informasi yang sangat relevan secara ekonomi dikarenakan mempertimbangkan potensi manfaat masa depan dari suatu aset. Namun kelemahan utamanya adalah sifat subjektifnya karena bergantung pada estimasi arus kas dan tingkat diskonto yang digunakan. Model selanjutnya yaitu ada model akuntansi sosial atau social accounting model. Nah, model ini memperluas fokus akuntansi tradisional dengan memasukkan dimensi sosial dan lingkungan ke dalam pelaporan keuangan. Pendekatan ini menilai sejauh mana perusahaan memberikan dampak positif atau negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Model ini relevan di era tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan berguna bagi pemangku kepentingan yang peduli terhadap keberlanjutan. Namun karena belum ada standar yang baku, pelaporan sosial bersifat sukarela dan tidak selalu dapat diukur dengan satuan moneter yang jelas. Model yang terakhir yaitu model akuntansi sumber daya manusia atau Human Resource Accounting. Model ini berusaha mengakui nilai sumber daya manusia sebagai aset perusahaan dengan mengukur kontribusi ekonomi dari karyawan. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karyawan memiliki nilai finansial yang signifikan. Meskipun demikian, model ini belum diterima secara luas dalam standar akuntansi konvensional dikarenakan sulitnya menetapkan nilai manusia secara objektif dan dapat diverifikasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait menuju ke arah solusi bagi masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga. FISB mempertimbangkan berbagai sistem akuntansi yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama pengukuran persediaan dan aset tetap. Pada pengukuran persediaan dan aset tetap ini menimbang berbagai cara untuk menilai aset lain, yaitu yang pertama biaya historis, biaya nilai aset berdasarkan harga beli di masa lalu, yang kedua biaya reproduksi saat ini, biaya untuk membuat ulang barang yang sama, yang ketiga biaya penggantian saat ini, yaitu berapa biaya jika kita ingin membeli aset yang sama di hari ini, yang keempat nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang kelima ekspektasi arus kas masa depan, yang keenam jumlah yang dapat diperoleh kembali, dan yang terakhir yaitu nilai bisnis. Konsep-konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal ada 2 jenis, yaitu 1. Pemeliharaan modal keuangan, artinya menjaga jumlah uang agar tidak berkurang nilainya. 2. Pemeliharaan modal fisik, yaitu menjaga agar kapasitas produksi atau operasional tetap sama meskipun harga naik. Kemudian unit-unit pengukuran. 1. Pengukuran dalam dolar nominal, yaitu uang tanpa penyesuaian inflasi. Kedua, pengukuran dalam dolar konstan, uang yang sudah disesuaikan dengan inflasi agar mencerminkan daya beli yang sama. Selanjutnya, persyaratan dari FASB, pengungkapan dolar konstan, pengungkapan biaya saat ini, data ringkasan 5 tahun, pembatasan, dan yang terakhir adalah metodologi. FASB mengeluarkan statement nomor 33 yang mewajibkan 1. Perhitungan laba berdasarkan inflasi umum, 2. Perhitungan laba berdasarkan perubahan harga khusus. Tujuannya adalah memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, manfaat laporan bagi pengguna. 1. Menilai arus kas masa depan, 2. Menilai kinerja perusahaan, 3. Menilai erosi kemampuan operasional, dan yang terakhir menilai erosi daya beli secara umum. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata maupun salah pengucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.